Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1041. Tidak lama kemudian, Yi menyajikan 4 lauk pauk yang lezat. Tuan Su, silakan lihat apakah itu sesuai dengan selera Anda. Jika Anda tidak puas, saya akan membuatnya lagi sekarang. Saya tidak pilih-pilih apa yang saya makan, asalkan memenuhi perut saya. Karena itu, Su Chen mengambil mangkuk dan sumpit dan bersiap untuk makan, tapi melihat Yi berdiri di samping, masih terlihat malu-malu. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ayo makan. Yi merasa tersanjung. Tuan Su, apa yang Anda katakan? Aku memintamu datang untuk makan malam. Tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk menyajikannya di atas meja. Saya bisa makan sisanya setelah Tuan Muda selesai. Su Chen merasa tidak nyaman mendengarkan. Long Yuan berkata sebelumnya bahwa dunia seni bela diri kuno adalah tempat dengan pembagian kelas yang serius. Sekarang setelah saya melihatnya, saya telah sepenuhnya kembali ke masyarakat feodal. Bagaimana kalau tidak ada yang tersisa? Kalau begitu kita tidak bisa makan. Bisik Yi. Saya tidak peduli aturan apa yang Anda miliki di sini sebelumnya, tetapi sekarang tidak ada lagi. Mulai sekarang, Anda boleh makan apapun yang saya makan. Su Chen adalah orang yang sangat protektif, dan dia selalu memperlakukan rakyatnya sendiri seperti angin musim semi. Jika tidak, mustahil menciptakan organisasi besar seperti tentara salib yang tak tertandingi di dunia. Tuan, bolehkah saya makan malam bersama Anda? Kalau disuruh datang, datang saja, jangan bicara omong kosong. Su Chen memberi perintah, dan Yi sangat ketakutan sehingga dia berjalan seperti boneka. Kemudian dia mengisi semangkuk nasi lagi dan memakannya dengan hati-hati. Setelah makan, Su Chen memasuki kondisi pemulihan. Meskipun wilayah sekte tingkat ketiga tidak diragukan lagi lebih cocok untuk saya daripada wilayah sekte tingkat kedua. Namun dalam kondisinya saat ini, dia masih tidak dapat menjamin kendali atas sekte tingkat ketiga. Oleh karena itu, tugas saat ini adalah memulihkan cederanya terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke wilayah sekte tingkat ketiga. Memikirkan hal ini, Su Chen mengeluarkan tanda logam dari tubuhnya, meletakkannya di tangannya dan terus meraba-raba. Saat itu, ketika dia bertemu Qitiandou di dasar Pasifik Selatan, dia memberikan token giok ini kepadanya. Jika dia pergi ke wilayah sekte tingkat 4, dia dapat menemukan sekte bernama Gunung Xianyun. Dia juga mengatakan bahwa Master Sekte Gunung Xianyun adalah kenalan dari 8 jamaah bersamanya, dan dia bisa mendapatkan pelatihan yang lebih baik di sana. Setelah berpikir sejenak, Su Chen masih belum membuat keputusan. Seperti kata pepatah, ketika pohon tumbang, monyet akan berhamburan. Sekarang Qitiandou sudah mati, tentu saja, apakah koneksi pribadi dapat digunakan sampai saat ini adalah masalah lain. Sulit untuk mengatakan perawatan seperti apa yang bisa Anda dapatkan jika Anda benar-benar pergi. Jadi kita harus melihat situasinya. Gunung Xianyun bukanlah satu-satunya jalan keluar kita, dan tidak perlu menaruh semua harta karun pada mereka. Namun, paruh kedua dari teknik Kaisar Naga Bawaan masih berada di tangan Sekte Abadi Armor Pedang Sekte tingkat keempat. Hal ini juga menjadi prioritas utama bagi saya. Menurut Long Yuan, Istana Suanyu kemungkinan besar adalah Sekte tingkat ketujuh. Tanpa restu dari teknik Kaisar Naga Bawaan, akan lebih sulit baginya untuk menemukan ruahan. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi agenda dan tidak bisa ditunda lagi. Setelah menyelesaikan ide dasarnya, Su Chen memasuki kondisi penyembuhan, berharap untuk menyembuhkan luka internalnya dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga dia memiliki kesempatan untuk pergi ke sekte tingkat ketiga. Keesokan paginya, Su Chen menghembuskan napas perlahan, tetapi ekspresi wajahnya tidak terlalu bagus. Karena setelah latihan semalaman, kecepatan pemulihannya sangat lambat. Kalau terus begini, dibutuhkan setidaknya 2 bulan untuk pulih sepenuhnya. Ini terlalu lama, saya tidak bisa membuang waktu saya di sini. Yi. Su Chen menyapa di dalam kamar, dan kemudian melihat Yi berlari masuk dari luar. Tuan, apakah Anda lapar? Saya sudah menyiapkan sarapan. Jangan khawatir tentang sarapan. Pergilah ke sekte katak emas dan telepon Hua Yungui. Aku akan menemuinya jika ada yang harus kulakukan. Su Chen berkata dengan suara rendah. Saya mengerti, Tuan Muda, saya akan pergi sekarang. Yi tidak berani menunda urusan Su Chen dan berlari keluar dengan cepat, sangat patuh. 10 menit kemudian, Hua Yun dari sekte katak emas kembali, berlari mendekat dan berdiri dengan hormat di depan Su Chen. Hua Yungui tidak terlalu tua, baru berusia 50-an, tapi dia sangat hormat di depan Su Chen. Tuan Su, tolong temukan saya. Su Chen mengangguk, di aliansi Sungai Darah, sekte katak emas Anda adalah sekte yang berfokus pada pemurnian obat dan keracunan, jadi ada sesuatu yang perlu Anda lakukan. Kalau disuruh Pak Su, lakukan saja. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Saya punya resep di sini. Saya sudah menuliskan kategori dan jumlahnya. Ambilkan untuk saya. Lebih cepat lebih baik. Menyerahkan resepnya dengan santai, Hua Yungui melihatnya dan mengerutkan kening. Tuan Su, beberapa tumbuhan di sini dapat ditemukan di sekte katak emas kami, tetapi rumput peribunga, jue gigi naga, dan akar suanyang tidak mudah didapat. Tidak masalah. Saya masih memiliki beberapa sumber pelatihan di sini, jadi saya dapat terus mengubahnya. Tuan Su, Anda baru saja tiba di dunia seni bela diri kuno dan tidak memahami situasi di sini. Di wilayah sekte tingkat kedua, ada sekte bernama Paviliun Wanlian.
Di antara semua sekte yang terutama berfokus pada alkimia dan obat-obatan, kekuatan mereka adalah yang terkuat. Selain itu, ada 9 sekte yang mirip dengan sekte katak emas kita, yang dipulihkan oleh mereka, jadi ramuan langka di sini telah dimonopoli oleh mereka, dan sekte lain tidak memiliki peluang sama sekali. Ada hal seperti itu. Su Chen bergumam pada dirinya sendiri bahwa jika ramuan langka sudah dimonopoli oleh mereka, jika dia ingin mendapatkannya lagi, dia harus membayar harga yang lebih tinggi. Jika hal ini terjadi, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Meskipun ramuan yang aku butuhkan sangat berharga, namun tidak terlalu langka. Jika kamu mengirim muridmu untuk mencarinya, kamu seharusnya memiliki kesempatan. Tuan Su, jika demikian, ini akan melibatkan masalah lain. Huayun kembali, di wilayah sekte tingkat kedua kami, ada sebuah tempat bernama Wan Baoshan. Itu adalah gunung spiritual dengan banyak tanaman obat di atasnya. Namun, karena paviliun Wanlian, mereka telah menempatinya. Lainnya tidak ada cara untuk pergi ke sana. Sedangkan untuk tempat lain, sangat tandus. Sulit untuk menemukan sesuatu yang berguna kecuali rumput liar. Paviliun Wanlian ini sungguh menakjubkan. Su Chen menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dunia seni bela diri kuno kita berbeda dari dunia luar. Ini adalah tempat tanpa ketertiban. Di sini, siapapun yang memiliki tinju yang kuat berhak untuk berbicara. Kalau begitu mulai hari ini, Gunung Wanwu ini milikku, Su Chen. Mendengar ini, ekspresi Hua Yumui sangat tidak wajar. Tuan Su, Anda sedang terluka sekarang, jadi tidak pantas bagi Anda untuk bertindak. Wan Baoshan itu milik paviliun Wanlian. Bab 1042. Jika Su Chen di masa kejayaannya, Hua Yumui tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Sekarang dia cedera dan hanya bisa memainkan 50% kekuatannya. Jika Anda mencoba masuk ke Gunung Wanbao, Anda mungkin dalam bahaya. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaan sendiri dalam hal semacam ini. Su Chen berdiri perlahan dan berkata, karena dunia seni bela diri kuno adalah tempat tanpa keteraturan, saya akan membuat keteraturan. Adapun mereka yang tidak patuh, tidak perlu menjaganya. Ekspresi Hua Yumui serius. Pada saat itu, dia bisa melihat momentum luar biasa naik ke langit, seperti seorang kaisar. Kamu harusnya tahu di mana Wan Baoshan berada. Aku tahu. Kalau begitu ayo pergi ke sana sekarang. Baiklah, ayo bawa Tuan Su ke sana. Setelah mengambil keputusan, Huayun kembali ke sekte tersebut dan menyingkirkan lebih dari 30 murid. Karena kami bersiap mendaki gunung untuk mengumpulkan tanaman obat, kami perlu membawa lebih banyak orang. Gunung Wanbao masih agak jauh dari Blood River Canyon. Semua orang bergegas dan tiba di Gunung Wanbao setelah setengah hari. Begitu dia tiba di kaki Gunung Wanbao, Su Chen bisa merasakan energi spiritual yang kaya mengalir ke hidungnya. Pantas saja materi surgawi dan harta duniawi bisa tumbuh di sini. Ternyata energi spiritualnya begitu kaya sehingga meski tidak digunakan untuk menanam tanaman herbal, ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Tuan Su, sebenarnya tebakan Anda benar. Selain sejumlah besar obat-obatan herbal di sini, Paviliun Wanlian akan mengirimkan murid elit dari sekte tersebut untuk berlatih di sini sesekali. Pantas saja kamu belum berkembang selama bertahun-tahun. Ternyata semua tempat bagus telah diambil oleh orang lain. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang membuat keterampilan kita lebih rendah dari orang lain? Jangan khawatir, selama kamu tinggal bersamaku, Su Chen, kamu pasti akan mendapat tempat di dunia seni bela diri kuno di masa depan. Hua Yumui berlutut dengan satu kaki, Sekte Jin Chan, saya hanya akan mengikuti Tuan Su dalam hidup ini. Oke, ini sudah larut, ikut aku dan lihat. Kelompok itu sampai di pintu masuk jalan pegunungan dan menemukan dua pria parubaya mengenakan jubah abu-abu dan putih berjaga di sana. Siapa kamu? Ini Wan Baoshan dan wilayah Paviliun Wanlian. Ini bukan tempat untuk kucing dan anjing sepertimu. Jika kamu tidak ingin mati, minggirlah. Kedua pria parubaya itu melirik tato di tubuh Hua Yumui dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Siapakah aku yang mengira orang-orang dari Sekte Katak Emas ada di sini? Apa yang terjadi hari ini? Mungkinkah mereka berani datang ke Gunung Wanyao untuk menimbulkan masalah karena mereka telah memakan keberanian hati beruang dan keberanian macan tutul? Petik 2. Biar ku beritahu, aku tidak akan mendaki gunung hari ini, dan Tuan Su akan naik. Jangan mencari masalah. Tuan Su adalah seseorang yang tidak boleh membuatmu tersinggung. Hei, Yo, ini sangat menarik. Saat itu, kamu seperti anjing, berlutut dan memohon untuk bergabung dengan aliansi Paviliun Wanlian kita. Apa yang terjadi hari ini? Kamu berani datang ke sini untuk mencari masalah denganku. Hua Yumui tampak malu. Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dia memang telah mencoba segala cara untuk bergabung dengan aliansi Paviliun Wanlian. Sayangnya, kekuatan sekte tersebut terbatas dan mereka tidak mau menerimanya sama sekali. Mereka hanya dapat menemukan tempat untuk menetap di Blood River Canyon. Pergilah, mulai sekarang, Gunung Wanbao ini milikku, Su Chen. Alasan Su Chen datang ke Wan Baoshan adalah karena dia telah memasukkan tempat ini ke dalam rencana besarnya, jadi dia pasti akan memenangkannya. Di masa depan, dengan berkah materi surgawi dan harta duniawi ini, akan memberikan manfaat yang tak terbatas bagi peningkatan kultivasi. Mendengar kata-kata sinis Su Chen, ekspresi kedua murid penjaga gunung itu langsung berubah dingin. Meskipun saya hanyalah murid biasa di aliansi Paviliun Wanlian, karena kekuatan sekte saya, nilai saya juga meningkat selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu kepada saya. Wah, saya tidak tahu dari mana asal Anda, tapi izinkan saya memberitahu Anda, aliansi Paviliun Wanlian kami adalah organisasi terbesar kedua di wilayah sekte tingkat kedua.
Sebelum melakukan sesuatu, sebaiknya Anda memikirkan konsekuensinya dengan jernih. Jangan dipikir-pikir. Aku beri waktu 3 detik. Jika kamu tidak pergi dari sini, aku jamin hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Tunggu saja aku. Aku akan mengirimkan sinyal ke sekte sekarang. Saat anggota sekte datang, kalian berdua akan mati tanpa ada bagian tubuh. Kedua penjaga Sousan sangat pintar. Meskipun sekte katak emas tidak termasuk dalam sekte tingkat kedua, bagaimanapun juga, Hua Yongwei adalah sosok setingkat pemimpin sekte, dan ada seorang pemuda misterius di sampingnya, mereka akan saling berhadapan, dan itu pasti terlalu membebani kekuatan mereka sendiri. Jadi kita harus memobilisasi para master di sekte tersebut untuk memberikan mereka 2 pukulan fatal. Omong kosong. Su Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan salah satu dari mereka terjatuh ke tanah. Semua tulang di tubuhnya patah, dan dia muntah darah dan mati. Orang yang tersisa tertegun dan membeku di tempat. Dia sudah mengeluarkan suar di tasnya, tetapi ketika dia melihat kondisi rekan-rekannya yang menyedihkan, dia lupa menembakkannya. Peluang telah diberikan kepadamu, tetapi jika kamu tidak menghargainya, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Segera setelah itu, Su Chen tidak ragu-ragu. Murid lain yang menjaga gunung juga ditampar sampai mati olehnya. Dia terbaring di tanah dan berjuang beberapa kali sebelum pergi menemui penguasa neraka. Melihat 2 mayat di tanah, ekspresi Hua Yongwei sedikit tidak wajar. Tuan Su, jika kita melakukan ini, itu sama dengan berdiri di sisi berlawanan dari aliansi Paviliun Wanlian. Saya khawatir ini akan menjadi pertarungan sampai mati di masa depan. Hanya apa yang kuinginkan. Su Chen berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berjalan menuju Wan Baoshan. Saat ini, Hua Yongwei tidak punya pilihan. Dia menyapa dan memimpin murid-muridnya mengikuti jejak Su Chen. Minta orang-orangmu untuk mencarinya. Bergerak cepat dan jangan buang waktu. Sekarang kita sudah mengenal Tuan Su, ayo kita lakukan sekarang. Su Chen menemukan tempat teduh untuk duduk dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan kasar. Saya masih perlu memanfaatkan waktu untuk mengatur pernapasan saya. Sekitar 2 jam kemudian, Su Chen masih mengatur nafasnya ketika dia mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Hua Yongwei dan murid-muridnya berlari kembali. Apa yang terjadi? Kamu panik. Su Chen berbisik. Tuan Su, ini tidak bagus. Kami menemukan beberapa ramuan berharga yang Anda perlukan di gua di puncak gunung. Tetapi ketika kami hendak memetiknya, kami bertemu dengan murid-murid Paviliun Wanlian yang sedang berlatih di sana. Karena ada seorang tetua yang menemani kami, saya sendiri jika Anda pikir Anda bukan lawannya, Anda akan memberitahu Tuan Su. Su Chen mengangguk, ini masalah kecil, jangan panik, bawa saja aku ke sini dan lihat. Pada saat ini, di depan pintu gua di puncak gunung, berdiri seorang lelaki tua berambut putih dan 5 murid muda. Di depan mereka, ada lebih dari selusin orang terbaring dalam kebingungan, semuanya adalah murid sekte katak emas. Mereka awalnya ingin datang ke sini untuk mengumpulkan beberapa ramuan terakhir, tetapi tanpa diduga, mereka bertemu seseorang dari Paviliun Wanlian. Bab 1043. Zhu Zhengchun, kamu menggunakan total 27 gerakan untuk menangani sampah ini, tidakkah kamu merasa malu? Orang yang berbicara adalah Lu Qingfeng, tetua ketiga dari Paviliun Wanlian. Pemuda bernama Zhu Zhengchun adalah salah satu murid elit Paviliun Wanlian, peringkat ke-18 dalam sekte tersebut. Mampu memperoleh peringkat seperti itu menunjukkan bahwa statusnya di Paviliun Wanlian jelas tidak rendah. Jika dia berlatih dengan rajin, dia mungkin bisa mendapatkan tempat sebagai penatua di masa depan. Siapa bilang sebaliknya? Kalau itu aku bisa menjatuhkan mereka semua dalam 20 langkah. Pria yang berbicara itu bernama Lu Yiming, dia kurus dan ada sebatang jerami di mulutnya, dengan sikap acuh tak acuh di wajahnya. Kekuatan Lu Yiming sedikit lebih kuat dari Zhu Zhengchun, dan dia berada di peringkat ke-16 di antara murid sekte tersebut. Monyet kurus, berhentilah melontarkan komentar sinis. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Aku hanya ingin bermain-main dengan sampah-sampah ini. Jika aku serius, aku bisa menjatuhkannya dalam waktu kurang dari 15 gerakan. Oke, jangan memperdebatkan masalah sepele ini. Kamu hanya punya waktu 3 hari lagi untuk berlatih. 3 hari lagi, itu akan menjadi hari di mana wanita tertua akan bertanding seni bela diri untuk mencari pengantin. Kita semua harus melakukannya bergegas kembali. Kata Lu Lifeng. Tetua ketiga, sampah-sampah ini menyelinap ke Wan Baoshan untuk mencuri sesuatu. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Untuk masalah sepele seperti itu, tidak perlu melaporkannya ke sekte. Bunuh saja dia dan tinggalkan mayatnya di hutan belantara. Saya mengerti, penatua ketiga. Zhu Zhengchun melangkah dan berkata, semua yang kalah ini telah saya lukai, jadi saya akan memberi mereka tumpangan. Tidak apa-apa, lakukan saja sesukamu. Lu Qingfeng berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan berkata kepada murid lainnya. Kalau ada yang menarik dari hal sekecil itu, kalian semua sebaiknya kembali berlatih, jangan buang waktu kalian. Saya mengerti, tetua ketiga. Jika ada yang berani menyentuh murid sekte Jin Chan, aku akan membunuhnya. Mendengus dingin terdengar, menyebabkan Lu Qingfeng dan yang lainnya berhenti dan menatap Su Chen. Kamu berada di kelompok yang sama, kata Lu Qingfeng dengan mata menyipit. Jadi, apa yang bisa saya lakukan? Ini sangat menarik. Di antara seluruh wilayah sekte tingkat kedua, siapa yang tidak tahu bahwa Wan Baoshan adalah wilayah Paviliun Wanlian kami? Anda berani terburu-buru. Sepertinya Anda tidak mengambil Paviliun Wanlian kami dengan serius. Itu hanya sekte sampah, kenapa aku harus menatapmu?
Ekspresi Su Chen tenang, kembalilah dan beritahu Master Sekte Anda bahwa mulai sekarang, Wan Baoshan adalah milik saya, Su Chen. Jika Anda masih ingin terlibat, jangan salahkan saya karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Sial, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia. Hari ini, kakek Su, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya mati. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Su Zhengchun berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Su Chen. Melihat adegan ini, Lu Yiming tertawa. Sepertinya dia benar-benar menahan diri sekarang, dan sekarang dia menggunakan seluruh kekuatannya. Patah. Su Zhengchun bergegas menuju Su Chen. Para murid Paviliun Wanlian mengira dia bisa menjatuhkan Su Chen dengan satu gerakan, tetapi tanpa diduga, hasil dari masalah ini justru kebalikan dari apa yang mereka bayangkan. Su Chen mencubit leher Su Zhengchun dan mengangkatnya ke udara. Aku sudah membuatmu sombong untuk sementara waktu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Wajah Su Zhengchun pucat, dan dia memegang lengan Su Chen dengan kedua tangannya, mencoba melepaskan diri dari pengekangannya, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengguncang pemuda di depannya sedikitpun. Meskipun dia adalah murid elit Paviliun Wanlian, dia tidak memiliki ruang untuk melawan di depannya. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Zhengchun sebenarnya ditundukkan olehnya. Seorang murid perempuan berteriak kaget. Nak, aku tidak peduli siapa kamu, segera turunkan Zhengchun, kalau tidak aku akan membiarkanmu mati tanpa tubuh. Senyuman jahat muncul di wajah Su Chen. Jika kamu tidak mengancamku, mungkin aku akan melepaskannya, tapi setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku tidak bisa menahannya. Klik. Tangan besar Su Chen dengan lembut mengerahkan kekuatan, dan leher Su Zhengchun dipatahkan sebagai tanggapan, dan kemudian dibuang ke samping seperti sampah. Dia masih menatap matanya ketika dia meninggal, seolah-olah dia takut dengan momentum Su Chen yang luar biasa. Kamu benar-benar membunuh kakak senior Zhengchun. Murid perempuan itu berkata dengan penuh semangat bahwa mereka berdua belum pernah saling kenal sebelumnya, jadi tentu saja mereka akan bersemangat ketika menghadapi hal seperti itu. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa datang sendiri dan saya akan memberikan agendanya. 4 murid Paviliun Wanlian yang tersisa semuanya mundur. Meski kekuatan ketiga orang itu jelas lebih kuat dari Su Zhengchun, mereka masih sangat terbatas. Di depan pria misterius ini, Su Zhengchun bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Jika dia naik sendiri, dia pasti akan berakhir seperti dia. Jelas sekali bahwa pihak lain sudah siap, jadi tetua ketiga harus maju untuk menyelesaikan masalah. Gelombang-gelombang udara yang besar meluap dari tubuh Lu Qingfeng. Jika kamu berani menyerang muridku di Paviliun Wanlian, aku, Lu Qingfeng, pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Perhatikan gerakannya. Kematian Su Zhengchun membuat Lu Qingfeng tak tertahankan. Tangan besarnya berubah menjadi cakar elang dan meraih hati Su Chen. Melihat langkah ini, para murid Paviliun Wanlian sangat bersemangat. Ini adalah aksi terkenal dari tetua ketiga, tangan elang terbang. Jika dia menggunakan gerakan ini segera setelah dia muncul, hatinya harus diambil oleh tetua ketiga. Kamu memiliki serangan yang cukup tetapi kekuatan tidak cukup. Gerakanmu ini terlalu buruk. Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan, meraih cakar elang Lu Qingfeng dengan gerakan yang sangat cerdik, lalu menyentakkannya ke atas dan segera mematahkannya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar melanggar aksi terkenal dari tetua ketiga. Para murid Paviliun Wanlian tercengang di tempat, seolah-olah mereka telah berubah menjadi batu. Hanya perlu satu langkah untuk menaklukkan Su Zhengchun, dan itu masih satu langkah untuk menaklukkan ketiga tetua. Hua Yonghui, yang berdiri di samping, berkeringat deras. Jika Anda memberitahu mereka bahwa kekuatan Tuan Su saat ini hanya 50%, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang ini. Orang tua, setelah hidup bertahun-tahun, kamu masih belum tahu bagaimana menjadi rendah hati dan rendah hati. Lalu aku, Su Chen, akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Tidak, jangan. Lu Qingfeng dengan jelas menyadari bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Su Chen. Dalam situasi ini, jika dia ingin bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Tapi Su Chen tidak mau memberinya kesempatan ini. Menggenggam pergelangan tangan Lu Qingfeng, Su Chen menariknya ke arahnya dan menusuk jantungnya dengan dua jari seperti pedang tajam. Lu Qingfeng muntah darah dan mati di tempat. Bagaimana bisa? Keempat murid Paviliun Wanlian terlalu takut untuk berbicara, dan kaki mereka lemah. Bahkan tetua ketiga sudah meninggal, jadi apa maksudnya? Dan siapa dia? Dia begitu kuat di usia yang begitu muda. Mungkinkah dia berasal dari wilayah sekte tingkat ketiga? Bab 1044. Hua Yun kembali. Bawahanku ada di sini. Singkirkan semua orang ini, percuma saja mempertahankan mereka. Saya mengerti, Tuan Su. Hua Yonghui bukanlah tandingan Lu Qingfeng, tapi dia masih tidak memiliki masalah dalam menghadapi murid biasa Paviliun Wanlian. Di tengah teriakan, Su Chen dan orang-orang dari sekte katak emas turun gunung bersama. Setelah setengah hari berjalan melewati pegunungan dan sungai, mereka kembali ke ngarai sungai darah. Setelah menemukan ramuan yang dia butuhkan, Su Chen menghitung dengan cermat bahwa dia akan dapat kembali ke masa jayanya dalam waktu setengah bulan. Kemudian Anda bisa pergi ke wilayah sekte tingkat ketiga. 2 hari kemudian, di dalam Paviliun Wanlian. Di lobi sekte tersebut, seorang pria parubaya dengan janggut di wajahnya duduk. Nama pria itu adalah Sue Taeyong, dan dia adalah penguasa Paviliun Wanlian. Di sampingnya, ada seorang wanita muda dan cantik duduk. Wanita itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang menggerahkan. Dia juga cantik langka. Nama wanita itu adalah Sue Yaxuan, dia adalah putri Sue Taeyong dan wanita tertua di seluruh Paviliun Wanlian.
Selain itu, tetua pertama Paviliun Wanlian, Peng Yusan, dan tetua kedua, Mobaili, juga ada di sini. Apa yang terjadi dengan tetua ketiga dan yang lainnya? Besok adalah hari kompetisi seni bela diri dan mereka belum kembali. Mereka menjadi semakin sulit diatur. Sue Taeyong mendengus dingin. Ayah, jangan cemas. Bisa pergi ke Gunung Wanbao untuk berlatih adalah impian setiap murid sekte. Mereka ingin berlatih di sana sebentar dan enggan untuk kembali. Ini normal. Senyuman. Puan Sekte Guru, ini tidak baik. Saat ayah dan putrinya sedang berbicara, seorang murid sekte berlari. Apa yang terjadi? Kamu berteriak, apakah kamu masih punya aturan? Sue Taeyong mendengus dingin. Tuan, ketua sekte, murid pengumpul ramuan di sekte tersebut telah pergi ke Gunung Wanbao dalam beberapa hari terakhir untuk mengumpulkan beberapa ramuan dan kembali untuk memurnikan ramuan. Namun, ketika murid sekte tengah naik gunung, mereka menemukan bahwa itu telah ditempati oleh sekte katak emas. Setelah perkelahian, mereka menyerahkan semua murid sekte katak emas, tetapi ketika mereka naik gunung, mereka menemukan bahwa tetua ketiga dan 5 saudara laki-laki dan perempuan senior semuanya tewas. Di gunung, ada hal seperti itu. Sue Taeyong dan yang lainnya langsung menyadari kejahatan tersebut dan tidak percaya bahwa itu benar. Mereka berdua berasal dari sekte yang membuat alkimia dan pengobatan, jadi dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang sekte katak emas. Dengan kekuatan Hua Yungui, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan dari tetua ketiga, dan bagaimana dia bisa dibunuh olehnya. Apakah kamu yakin orang-orang yang menjaga gunung itu berasal dari sekte katak emas? Saya sangat yakin mereka semua mengenakan pakaian sekte katak emas, tidak salah lagi. Tuan Sekte Master, bagaimana kalau saya melakukan perjalanan ke Blood River Canyon? Jika saya pergi sekarang, saya bisa kembali besok pagi. Kata Penatua Agung Peng Yusan. Tetua Agung, jangan khawatir tentang ini sekarang. Putri, apakah menurutmu ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini? Sue Yaksuan mengangguk, kita semua tahu kekuatan sekte katak emas. Kematian tetua ketiga di tangan mereka menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini, jadi pasti ada master lain di belakang Hua Yungui. Sukuan, jadi masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Lalu bagaimana menurutmu? Sue Yaksuan berpikir sejenak dan akhirnya berkata. Menurutku, lebih aman mengirim tetua pertama dan tetua kedua untuk menghancurkan sekte katak emas secara langsung. Nona, meskipun saya berhati-hati dalam menggunakan kapal Wanian, dengan kekuatan saya, bahkan jika saya menjumlahkan semua orang di aliansi Sungai Darah, mereka mungkin bukan lawan saya. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Jangan takut pada 10.000, takutlah pada hal yang tidak terduga. Jika mereka menggunakan trik lain, kamu akan mudah menderita. Karena wanita tertua sudah berbicara, saya akan pergi dengan anak kedua. Meski operasi ini agak berlebihan, namun memang lebih aman dan menghemat banyak waktu. Besok pagi adalah hari kompetisi perekrutan pengantin, jadi jangan buang waktumu. Saya mengerti, Tuan Sekte Guru. Setelah mengambil keputusan, Peng Yusan dan Mobaili, bersama dua muridnya, berangkat menuju ngarai Sungai Darah. Provokasi Sekte Jin Chan terhadap aliansi Paviliun Wanlian tidak boleh ditoleransi. Selama beberapa hari terakhir, Su Chen dalam kondisi mengatur nafasnya. Dengan berkah materi surgawi dan harta duniawi, luka Su Chen pulih dengan cepat. Ini telah pulih menjadi sekitar 70%. Su Chen menghitung dengan cermat dan menemukan bahwa jika terus begini, ia akan kembali ke kondisi prima paling lambat dalam 10 hari. Tuan, ini tidak baik, seseorang mendobrak keluar. Yi berlari dengan cepat dan berkata dengan tergesa-gesa. Setiap pemimpin sekte telah lulus, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa bersaing dengan orang-orang itu. Oke, aku mengerti. Ekspresi Su Chen sangat tenang, karena dia sudah menebak siapa yang akan datang. Tetua ketiga Paviliun Wanlian dan 5 murid semuanya dibunuh olehnya. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa orang tersebut hilang, mereka secara alami dapat melacak kepala sekte katak emas, jadi wajar saja jika mereka datang untuk membalas dendam. Di pintu masuk Blood River Canyon, orang-orang dari 12 sekte besar telah berkumpul di sini. Ratusan orang berhadapan melawan Peng Yusan dan Mobaili dengan pedang terhunus. Kalian badut, apakah menurutmu memiliki lebih banyak orang adalah lawan kita? Peng Yusan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan nada menghina. Mereka yang berani menyentuh Paviliun Wanlian kita akan mati hari ini, tapi sebelum itu, jika kamu menyerahkan dalang di baliknya, aku bisa memberimu kematian yang layak. Tetapi jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kalian bertiga mengatakan hal yang sama sebelum kalian mati. Suara Su Chen terdengar pelan, dan kerumunan itu otomatis menyerah. Peng Yusan dan Mobaili sedikit terkejut saat melihat pemuda itu berjalan ke arah mereka. Dalam kesan mereka, orang yang bisa membunuh anak ketiga pastilah tuan tua seperti mereka. Tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi anak muda. Nak, apakah kamu yang membunuh anak ketiga? Kata Peng Yusan dengan mata menyipit. Aku membunuhnya, tapi hari ini kamu akan mengikuti jejaknya. Berjalanlah cepat di jalan menuju neraka, mungkin kamu bisa menyusulnya. Haha, kamu belum tua, tapi nada bicaramu tidak muda. Peng Yusan berkata, satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa tetua ketiga hanyalah tetua yang baru dipromosikan tahun lalu, dan yang membuatnya luar biasa bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi kemampuannya membuat alkimia. Tetapi kami berdua berbeda. Kami telah tinggal di paviliun tetua selama bertahun-tahun, dan kekuatan kami sendiri jauh lebih tinggi daripada anak ketiga.
Jika aku membunuhmu hari ini, aku akan membunuh seekor ayam dan seekor anjing. Kalau begitu kalian berdua harus melakukannya bersama-sama, atau satu persatu. Tulang kalian agak kaku akhir-akhir ini, jadi ayo berlatih bersama kalian berdua. Peng Yusan mendengus dingin, kamu masih mengucapkan kata-kata arogan di sini ketika kamu akan mati. Saya akan memberitahu kamu hari ini betapa kuatnya paviliun Wan Lian kita. Bersambung.